Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan aktivitas perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya banggakan, perkuliahan kita akan dijalankan dengan penilaian. Yang pertama, saya lakukan penilaian tentang kehadiran dan setiap daftar hadir diisi melalui Google Formulir. Yang kedua adalah keseriusan saudara-saudari sekalian di dalam mengisi dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di setiap akhir pembahasan materi. Baiklah, materi pelajaran kita selama 1 semester ke depan terdiri dari 5 bagian besar. Yang pertama adalah perbedaan pengetahuan dan kebenaran. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif. Yang ketiga, menyusun proposal penelitian. Yang keempat, melaksanakan penelitian. Yang kelima, membuat laporan penelitian. 5 bagian besar inilah yang akan kita bahas, yang akan menjadi bahan kajian kita selama 1 semester ke depan. Output dari pertemuan kita pada akhirnya adalah kita membuat laporan penelitian. Saudara-saudari mahasiswa yang sangat saya banggakan, kita mulai pada bahan kajian yang pertama adalah perbedaan pengetahuan dan kebenaran. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, disebutkan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dari petikan firman Allah ini, kita ketahui bahwa ternyata semula kita dilahirkan di muka bumi ini tidak mengetahui apa-apa. Lantas, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu? Lihat, yang pertama pada gambar ini kita melihat ada orang yang memakai selimut karena kedinginan. Maka kita bisa mengetahui rasa dingin itu karena kita punya perangkat indera yang disebut alat indera peraba atau kulit. Seorang anak sejak awal tidak mengetahui jika api itu panas. Maka dia melihat api yang begitu indah, dia bermain-bermain dan dia pegang, ternyata api itu panas. Maka pada saat itu dia ketahui bahwa api panas. Gula, kita bisa merasakan dan mengetahui manisnya karena kita rasakan melalui indera perasa yang ada di lidah. Rasa gatal kita ketahui karena kita punya indera peraba. Kemudian, apakah bumi bulat atau datar? Dari mana kita bisa mengetahui bumi itu bulat atau datar? Kemudian ada neraka. Kita tahu bahwa neraka itu ada. Kita tahu surga itu ada. Kita tahu 10 tambah 11 sama dengan 21, itu jawaban yang benar. Tetapi 10 tambah 11 sama dengan 16 adalah jawaban yang salah. Kita tahu bahwa ada perempuan cantik
ada laki-laki ganteng atau sebaliknya. Nah, pengetahuan itu bersumber atau masuknya di dalam otak kita lewat mana? Kita rasa panas, rasa dingin, rasa manis, kita gatal, kita ketahui bahwa ilmu sains dan pengetahuan dan sains tentang bumi bulat atau bumi datar, pengetahuan akan surga dan neraka, perhitungan matematik, dan lain sebagainya ternyata sudah ada di dalam perbendaharaan pengetahuan kita yang namanya di otak. Apakah semua pengetahuan ini benar adanya? Nah, ada perbedaan antara pengetahuan dan kebenaran. Jika semua yang ada tersimpan di dalam memori kita adalah suatu pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu bisa dikatakan benar. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kumpulan pengetahuan, namun dari semua pengetahuan yang ada, sebagian bisa saja benar dan sebagian lainnya bisa saja salah. Sedangkan kebenaran yang berarti pengetahuan yang betul-betul objeknya ada dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran dari sekian banyak pengetahuan, atau dengan kata lain, kita bisa menemukan kebenaran, kita bisa membedakan, atau kita bisa memisahkan pengetahuan yang benar dari pengetahuan yang salah. Maka ada dua jalur yang bisa kita tempuh di dalam memperoleh kebenaran. Jalur pertama adalah kebenaran yang diperoleh melalui pemberian langsung dari Tuhan, tanpa melalui usaha manusia. Contohnya seperti apa? Wahyu dan kitab suci. Jalur yang kedua adalah melalui usaha manusia. Jadi ada kebenaran yang kita peroleh tanpa melalui usaha manusia yang namanya kebenaran ilahi yang Allah berikan dalam bentuk wahyu atau kitab suci. Dan yang kedua adalah kebenaran yang harus kita usahakan. Kita punya 3 potensi di dalam diri sebagai alat, sebagai instrumen untuk menangkap pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama adalah potensi akal. Manakala kita mencari kebenaran dengan menggunakan tolok ukur akal, maka kebenaran itu adalah kebenaran rasional yang diterima oleh akal sehat. Mereka yang menempuh jalur ini disebut filsafat atau para filsuf. Yang kedua, potensi yang kita miliki selain potensi akal adalah potensi indera atau kemampuan kita menggunakan indera atau potensi badan seperti perasa, peraba, pendengaran, penglihatan, penciuman untuk mendapatkan suatu kebenaran. Itulah yang disebut sebagai jalur empiris. Sebagaimana teori John Locke yang namanya tabula rasa, bahwa manusia sejak lahirnya tidak mengetahui apa-apa, kemudian pengalamanlah atau interaksi dengan lingkungan sekitarnya, manusia itu memperoleh pengetahuan. Manusia dapat mengetahui api karena dia sudah menyentuhnya dan lain sebagainya. Nah, selain potensi indera, kita dapat memperoleh pengetahuan yang empiris. Kita manusia juga dibekali dengan potensi hati atau intuitif, sehingga kita dapat menemukan suatu kebenaran tanpa diterima akal atau tanpa kita melalui pengalaman. Itulah intuisi, kekuatan batin. Nah, bagaimana kalau ilmiah? Ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh melalui potensi akal, dijangkau oleh indera,
tetapi terukur. Jadi disebut positivistik. Positivistik itu gabungan cara kerja akal dibuktikan secara indrawi atau dijangkau oleh potensi indrawi dan dapat diukur. Jadi itulah yang disebut sebagai metode penelitian atau sebagai kebenaran ilmiah. Jadi masuk akal, bisa dijangkau oleh indera atau bisa dibuktikan secara indrawi, tapi bisa diukur. Nah, jika demikian, maka metode penelitian adalah usaha menemukan kebenaran dengan menggunakan kriteria ilmiah. Apa itu kriteria ilmiah? Yaitu sistematis, rasional atau diterima akal, empiris atau terjangkau oleh indera, dan terukur. Ingat, pada kata terukur itulah sumbangan positivis. Atau dengan kata lain, pada kata terukur itulah nilai ilmiah atau kebenaran ilmiah. Para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat saya banggakan. Seterusnya, bagaimana kita menyusun proposal penelitian. Sekurang-kurangnya proposal penelitian itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu adalah bab pendahuluan yang di dalamnya memuat sekurang-kurangnya 6 subbagian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah batasan masalah. Yang keempat adalah rumusan masalah. Yang kelima tujuan penelitian. Yang keenam manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menjelaskan masalah apa yang membuat kita dapat atau termotivasi melakukan penelitian. Apa itu masalah? Masalah itu bisa didefinisikan yang pertama, bahwa masalah adalah kesenjangan antara dassain dan dassolen, atau kesenjangan atau ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita temui. Kedua, bisa juga diartikan bahwa masalah itu terjadi ketika terjadi perbedaan antara teori dengan praktek. Yang ketiga, masalah itu terjadi ketika kita temui penyimpangan antara peraturan dengan pelaksanaan. Dan yang terakhir, keempat, bahwa masalah itu bisa juga kecenderungan yang sangat dominan yang ditunjukkan oleh perilaku subjek. Jadi terserah kita. Jika Anda mempunyai harapan, jika ada sesuatu yang diharapkan tapi kenyataannya lain, maka itu bisa menjadi suatu masalah. Jika terjadi perbedaan antara teori dengan praktek, teorinya seperti ini tetapi pada kenyataan prakteknya tidak seperti itu. Kenapa demikian? Maka bisa kita telusuri, kita bisa teliti. Penyimpangan antara peraturan dengan pelaksanaan. Peraturannya harus begini, tapi pelaksanaannya jadi begini. Itu bisa juga kita teliti. Hadirin, para mahasiswa dan mahasiswi yang sangat saya banggakan, di akhir perkuliahan ini, saya berikan tugas. Tolong dikerjakan baik-baik dan dikirim kepada saya via WhatsApp. Tugasnya dikirim, jangan lupa tulis nama dan prodi. Tugasnya deskripsikan permasalahan apa yang terjadi di sekitar Anda atau yang Anda ketahui. Deskripsi permasalahan yang berkaitan dengan bidang keilmuan Anda. Tugas harus dikumpul paling lambat hari Senin atau 3 hari setelah tugas ini diterima.